Selamat pagi saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Kita berjumpa lagi dalam renungan harian Jalan Hidup Katolik. Hari Sabtu, tanggal 19 Februari 2022, pada pekan biasa ke-6. Selamat mengikuti. Episode Yesus dimuliakan di atas gunung ini terjadi 6 hari setelah Yesus mengajarkan bahwa jalan Dia adalah sebuah jalan salib. Dalam budaya religi Yahudi, angka 6 adalah lambang berkat dan rahmat Allah. Itu tampak misalnya pada kisah Rut. Dikisahkan setelah tertidur dekat kaki Boas orang kaya di Betlehem, Rut menerima 6 takar jelai dari dalam selendangnya pada Rut bab 3 ayat 15. Jumlah 6 takar itu adalah pertanda awal berkat dari Yahweh. Perempuan asing asal Moab itu memang kemudian menikah dengan Boas dan melahirkan Obed, kakek Daud, yang dari keturunannya lahir seorang Mesias pada Rut bab 4 18-22. Kini berkat ilahi berbentuk pewahyuan identitas Yesus sebagai Mesias diberikan kepada Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Untuk kedua kalinya Allah mewahyukan identitas Yesus sebagai Putra yang kukasihi. Kehadiran Elia yang hidup 9 abad sebelum Kristus serta Musa yang hidup 12 abad sebelum Kristus dipakai untuk menunjukkan bahwa keduanya adalah sosok yang menderita. Pewartaan dan karya mereka sering ditolak oleh umat dan bangsa Yahudi. Keduanya pun menjadi gambaran dari Yesus, Sang Mesias yang baru. Menurut kepercayaan Yahudi, Musa maupun Elia juga diangkat ke surga dengan tubuh mereka. Namun, meski telah menerima berkat penampakan tersebut, ketiga murid Yesus itu tidak memahaminya. Mereka masih tetap menilai Yesus sejajar dengan Musa dan Elia. Maka melalui awan, Allah menyatakan Yesus adalah Putra Allah yang terkasih. Dengarkanlah Dia. Perwahyuan ini harus dipegang dan tidak boleh diceritakan kepada siapapun sebelum Putra Manusia bangkit dari antara orang mati pada Markus bab 9 ayat 9. Kelak, hanya setelah kebangkitan Yesus Kristus, perwahyuan itu menjadi sungguh nyata bagi para murid-Nya. Dalam kekristenan, rahmat pemahaman mengenai identitas pribadi dan perutusan Yesus menjadi salah satu kunci eksistensi dan kehidupan iman Kristiani. Melalui Paulus diwartakan bahwa Yesus adalah Allah yang telah mengosongkan dirinya sendiri, mengambil rupa seorang hamba, menjadi sama dengan manusia, merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan mati di kayu salib pada Filipi bab 2 ayat 7-8. Pewartaan ini menunjukkan Yesus Kristus hadir dan menyelamatkan justru dalam dan melalui situasi kemanusiaan yang paling rendah dan hina. Artinya, rahmat penebusan itu hadir dalam semua sisi kehidupan manusia. Inilah pengharapan yang membuat kekristenan tetap bertahan hidup, karena
ada nilai ilahi yang ditanamkan pada kemanusiaan. Inilah makna manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah dalam Kejadian 1 ayat 26. Santo Thomas Aquinas pada tahun 1225 sampai 1274 menjelaskan melalui penciptaannya manusia itu ditarik dan diberi kekuatan untuk mengarahkan kepada Allah Sang Maha Cinta. Cinta ilahi yang diwujudkan dalam inkarnasi atau penjelmaan Yesus Kristus itulah yang memberi keabadian bagi kemanusiaan. Widdarmono. Terima kasih. Kita baru saja mendengarkan renungan harian Jalan Hidup Katolik. Semoga segala aktivitas kita hari ini mendapat bimbingan dan penyertaan Tuhan serta berkat Allah yang Maha Kuasa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.